Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Kembali lagi kita di acara OPJ, Obrolan Prestasi Jakarta. Sobat olahraga dimanapun berada, semoga sehat dan selalu bugar. Karena ini suasana masih Idul Fitri, kami dan seluruh kru mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kali ini diskusi olahraga akan kami gelar melalui obrolan prestasi Jakarta dengan host baru, suasana yang baru, dan juga tema-tema baru untuk mewujudkan kejayaan olahraga di Provinsi DKI Jakarta. Tepuk tangan ya. Seperti yang baru saya katakan, kejayaan olahraga DKI Jakarta ini dimulai dari diri kita sendiri. Seperti yang akan kita bahas kali ini soal tema tata kelola organisasi menuju pentas dunia. Tema kali ini merupakan wujud dari keinginan mewujudkan visi KONI DKI Jakarta masa bakti 2022-2026, yaitu Jakarta menuju pentas dunia. Kali ini OPJ menghadirkan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Aminullah, Sekretaris Umum KONI DKI Jakarta periode 2022 sampai 2026. Selamat datang Pak Amin. Makasih. Saya panggil aja Bang Amin ya, biar lebih akrab gitu ya. Panggil abang. Gimana gitu. Bang? Alhamdulillah sehat Mas. Mungkin ada yang mau diucapkan ke sobat olahraga di mana aja? Iya, tadi sudah disampaikan juga, saya mewakili teman-teman pengurus KONI Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2022-2026 mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin, semoga dengan Idul Fitri ini kita juga menjadi lebih baik dan bagi insan olahraga bisa meraih prestasi yang lebih baik. Gitu Mas. Selamat juga ya ke Bang Amin. Iya, sama-sama. Dilantik ya. Sama-sama dilantik menjadi pengurus ya. Akhirnya kita masih masuk dalam satu atap lagi. Iya. Setelah udah lama nggak satu atap, akhirnya satu atap lagi nih Mas Saiful. Iya Bang, ini sobat sobat olahraga dimanapun kita berharap mendengarkan obrolan kita Bang ya soal. Siap, insya Allah. Jadi tema kita kali ini soal tata kelola organisasi menuju pentas dunia. Ya. Mungkin Bang Amin sebagai Sekum KONI DKI Jakarta bisa menjelaskan seperti apa tata kelola organisasinya Bang? Iya, baik. Makasih Mas Saiful. Jadi memang sesuai dengan visi dan misinya Ketua Umum kita, Pak Hidayat, bahwa dia punya visi ke depan adalah mengantarkan atlet-atlet Jakarta ini ke pentas dunia. Artinya atlet Jakarta itu berprestasi di tingkat dunia. Yap. Karena menurut beliau dan juga saya sepakat dan kami juga sepakat semua di kepengurusan KONI kali ini adalah kalau atlet Jakarta sudah bisa di pentas dunia dan menjadi juara di pentas dunia, maka untuk menjadi juara di tingkat nasional bukan sesuatu yang mustahil gitu. Nah, tetapi menuju ke sana memang ada banyak supporting system yang harus mengakomodasi dan juga memberikan muatan-muatan agar lebih mudah tercapai apa yang diimpikan dan dicita-citakan oleh Ketua Umum kita. Di antaranya adalah tata kelola organisasi. Selain banyak faktor lain, variabel-variabel lain yang mengkontribusi bagaimana supaya itu tercapai. Nah, karena tema kita ini soal tema tata kelola organisasi, memang tata kelola organisasi ini menjadi sangat penting karena kalau kita mengelola organisasi ini khususnya KONI DKI ini tidak baik atau bahkan buruk, maka prestasinya juga akan buruk gitu, tercermin dari tata kelola organisasi ini. Itu saya kira menjadi tekad kita semua untuk melakukan tata kelola organisasi yang baik gitu. Gitu Mas. Begitu.
bicara soal tata kelola organisasi kan biasanya dengan kaitannya dengan birokrasi, Iya, birokrasi yang jelimet, yang apa namanya, yang biasa orang bilang kalau bisa dipersulit dapat dipermudah gitu. Gimana Bang soal birokrasi di KONI ke depan ini Bang? Iya, jadi saya kembali lagi agak setback sedikit. Memang Ketua Umum sudah mengatakan memang tata kelola organisasi ini memang harus dengan manajemen yang lebih modern. Iya. Ya, manajemen lebih modern itu tentu saja prinsip-prinsip manajemen seperti kita harus yang paling sederhana lah melakukan perencanaan, mengorganizing, kemudian juga melaksanakan actuating dan terakhir adalah controllingnya. Nah memang di situ ada birokrasi memang, tidak bisa dipungkiri memang ada birokrasi, tapi birokrasi itu bukannya buruk gitu. Tapi birokrasi itu bukan berarti untuk mempersulit, tapi juga untuk katakanlah mengikuti tahapan-tahapan yang harus dilakukan gitu. Secara organisasi memang misalnya surat gitu ya, surat itu kan akan keluar pasti ada tahapan-tahapannya, ada tahapan bagaimana membuat draft suratnya, siapa yang bertugas untuk melakukan koreksi itu, siapa yang menandatangani, siapa yang mendistribusikan dan sebagainya, itu bagian dari birokrasi. Tapi itu semua tentu saja bisa juga dipangkas tahapannya sehingga tidak terlalu lama, walaupun dengan kualitas yang sama ketika birokrasi yang tahapan tadi yang saya katakan itu yang panjang itu dilakukan gitu. Nah itu perlu kemauan, keinginan kita semua untuk mencapai itu semua gitu. Jadi butuh waktu saya kira Mas, butuh waktu, apalagi ini kepengurusan baru 1 bulan, kita dilantik baru tanggal 26, jadi masih sekitar 3 minggu kita bekerja, tapi kita sudah melakukan percepatan menuju tata kelola organisasi yang lebih baik gitu. Artinya soal birokrasi ini sudah dipikirkan. Sosialisasikan ya kepada para pengurus ya. Iya, kepada pengurus juga sudah kita lakukan pada akhirnya nanti juga kita kepada induk-induk cabang olahraga yang ada di bawah KONI ini yang berhimpun di KONI ini juga kita melakukan sosialisasi itu. Bagaimana birokrasi terutama tadi yang saya katakan misalnya soal surat menyurat gitu ya. Iya. Karena itu walaupun ada juga yang lain seperti sobat olahraga tahu bahwa birokrasi ini bukan hanya administrasi tapi juga mungkin ada juga soal keuangan. Nah ini juga soal keuangan juga masuk dalam tata kelola organisasi yang akan kita perbaiki supaya kedepannya tidak bermasalah begitu Mas Saiful. Iya. Sobat olahraga dimanapun berada, ya sekali lagi ya kita sedang membahas soal tata kelola organisasi bersama dengan Sekretaris Umum KONI DKI Jakarta yang biasa kita panggil Bang Amin ya. Bang Amin dan Bang Amin, ini era hari ini ya, ini kan era teknologi ya. Betul. Informasi cepat, kemudian media sosial juga cepat. Iya. Kemudian apakah ada semacam standarisasi ya soal standarisasi organisasi terkait soal berbasis soal teknologi gitu ya, yang diterapkan di KONI. Iya. Memang kita tidak mungkin tidak bisa tidak mengikuti teknologi ya. Jadi era ini teknologi informasi juga memang begitu cepat sehingga kita juga harus mengimbangi itu. Jadi memang diantaranya tadi yang saya katakan soal surat dan sebagainya, Ketua Umum sudah juga menginstruksikan kepada jajaran Sekretaris Umum. Jadi dari saya dan juga Wakil Sekretaris Umum itu memikirkan bagaimana ke depan itu kita paperless, jadi nggak usah terlalu banyak kertas yang ada di pengorganisasian ini, cukup menggunakan teknologi informasi. Jadi mungkin nanti ada intranet, jadi di internal KONI juga cukup dengan menggunakan teknologi itu sehingga lebih cepat dimanapun para pengurus atau siapapun yang harus meng-approve atau memfiat surat itu sudah bisa dilakukan, tidak harus fisiknya ada di ruangannya gitu. Itu salah satu yang keinginan dari Ketua Umum yang harus kita wujudkan. Tentu saja sistemnya harus kita buat. Jadi nanti sistem pengadministrasian semuanya menggunakan teknologi informasi gitu ya. Kemudian juga menginformasikan semua kegiatan yang ada di KONI juga harus dilakukan. Tentu saja dengan sosial media sekarang, semua sosial media seperti Sobat Olahraga tahu, kita juga melakukan ini misalnya seperti hari ini. Kita juga memberikan informasi kepada Sobat Olahraga dan juga masyarakat apa-apa sekarang yang sedang dilakukan oleh KONI maupun yang dilakukan oleh teman-teman di cabang olahraga. Itu juga harus diinformasikan. Permasalahan ini sudah dipetakan gitu ya. Dipetakan dan
kita clustering lah. Jadi mana yang harus kita lakukan dulu, mana yang menjadi tugasnya siapa, itu juga sudah kita lakukan. Karena memang dengan pengurusan baru ini saya kira semuanya ingin cepat untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Itu juga udah ada ini ya, setelah clustering soal persoalan organisasi ini juga sudah menyiapkan langkah-langkah. Betul. Organisasi ini sebenarnya hanya sedikit saja ya persoalan yang ada di KONI, tapi yang lain itu lebih banyak ya, seperti pembinaan prestasi, kemudian tadi itu ya informasi, masyarakat juga kan butuh informasi. Apa sih yang sekarang dilakukan oleh cabang olahraga misalnya menuju PON? Adakah atlet DKI ikut dalam SEA Games? Adakah atlet DKI yang ikut event-event yang sekarang sedang berjalan, misalnya ada Thomas Cup di bulu tangkis gitu kan? Dan juga ada beberapa cabang olahraga lain juga yang sekarang sedang melakukan event-event di internasional menjelang ada maraton nanti di Bali. Itu juga pasti masyarakat ingin tahu gitu kan, informasi keterlibatan atlet-atlet DKI dan juga KONI DKI gitu Mas. Kembali nih ya Bang soal sebenarnya untuk mewujudkan tata kelola ini ya menuju ini kan bahasanya kan kelas dunia ini. Betul. Kan. Mungkin ada sarana prasarana apa ya yang sebenarnya sudah dipersiapkan KONI gitu ya. Iya. Iya, memang misalnya acara gini lah ini kan. Iya, ini bagian dari itu ya. Bagian dari itu ya. Iya, itu bagian dari yang informasi dan juga bagian dari pelayanan pada publik ya, supaya publik mendapat informasi itu. Jadi kalau yang tadi dikatakan, kalau kami katakan memang 80% sarananya sudah ada di KONI DKI ini, hanya tinggal kita membuat softwarenya saja, seperti saya katakan tadi. Kalau misalnya untuk keorganisasian, pengadministrasian surat, kita mungkin ketika nanti sudah dibuatkan dan sudah dirancang customize administrasi persuratan, itu udah bisa langsung jalan karena sarananya sudah cukup ada saya kira di KONI Provinsi DKI ini. Jadi hanya tinggal menambahkan yang kurang-kurangnya saja. Dan yang terutama adalah kesiapan dari personel. Jadi baik karyawan maupun pengurus siap untuk melakukan perpindahan dari yang model lama ke model yang baru itu. Itu yang penting menurut saya. Saya kembali ke ini nih Bang Amin nih yang agak menarik kan soal peta-peta permasalahan organisasi tadi ya. Tadi kan Bang Amin sudah sampaikan udah di clustering atau apa segala macam gitu ya, udah dipetakan lah ya. Ini mungkin ada semacam ya meskipun ini pengurus baru gitu ya. Iya, betul. Mungkin ada ada harapan-harapan kepada pengurus atau apa segala macam, sehingga soal permasalahan organisasi ini tidak menjadi persoalan lah gitu loh. Artinya organisasi punya persoalan itu tetap ya selalu ada ya. Cuma biar tidak menjadi sebuah persoalan yang besar itu. Ada ininya nggak ada? Iya, kan kekhawatiran kita kalau bermasalah di organisasi mempengaruhi prestasi kan, itu yang tidak boleh. Jadi kita clustering tadi kan sudah disampaikan oleh Mas Saiful. Misalnya kalau sarana prasarana sarana itu persoalan sendiri. Kemudian soal manusianya, soal SDM-nya. Kalau SDM ya yang ada ini kita berdayakan semaksimal mungkin, saya kira memang dalam kapasitas yang mampu gitu ya. Nanti kita akan melakukan pengayaan, upgrading terhadap kemampuannya, keterampilannya mengelola organisasi ini, termasuk pada pengurus. Nanti juga akan ada upgrading kepada pengurus supaya pengurus juga bisa mengikuti apa keinginan dari ketua umum dengan visinya menuju pentas dunia itu. Jadi Jakarta menuju pentas dunia itu yang diantaranya seperti itu. Jadi itu kita clustering itu. Jadi selain itu juga tidak kalah pentingnya adalah soal disiapkan uang nih untuk mulai ini kan tidak sedikit uang yang dibutuhkan untuk ini. Tapi kalau ini sudah berjalan, kalau kita sudah mulai, berikutnya pasti ada banyak penghematan yang bisa dilakukan kalau kita sudah menuju organisasi yang lebih modern, lebih baik pengelolaannya sehingga lebih efisien dalam penggunaan keuangan yang dilakukan di KONI DKI gitu. Itu harapannya. Mungkin sobat olahraga dimanapun berada ya, ini mungkin ada yang sedang mengikuti live ini bisa ada pertanyaan atau kepada Bang Amin, ini bisa ada. Sambil saya juga ingatkan ya ini bahwa acara ini live ya di media sosial KONI DKI Jakarta, bisa diikuti, dan kami rencanakan bahwa acara OPJ ini akan kami siarkan terus tiap hari Kamis, tiap hari Kamis Bang Amin ya, mungkin pada pengurus-pengurus lain untuk disampaikan juga dan kepada teman-teman Bang Amin lah ya. Iya, nanti pasti semua bidang setiap hari Kamis itu pantengin lah itu media sosial KONI DKI Jakarta,
pukul 2.14. Para pecinta olahraga ya, Iya. sobat olahraga, baik dia atlet atau dia keluarga atlet, itu bisa mengikuti kegiatan ini sehingga kita bisa mendengarkan ataupun Sharing dan melihat, masukan ya. ya menerima masukan juga atau melakukan sharing apa-apa yang sedang dilakukan oleh KONI DKI dan juga cabang olahraga yang berhimpun di dalam KONI DKI ini gitu. Itu harapan kita gitu loh. Jadi meskipun visi KONI DKI ini Iya, iya. Jakarta menuju pentas dunia ini tidak hanya tanggung jawab KONI saja gitu ya. Betul. Jadi perlu juga dari keterlibatan sobat olahraga dimanapun ya. Makanya jangan lupa follow IG-nya gitu supaya tidak ketinggalan informasi kapan ada live atau like dan subscribe-nya. Iya. Untuk di YouTube-nya jangan juga lupa subscribe gitu kan. Gitu untuk klik tombolnya. Ada pertanyaannya. Ada pertanyaan dari belum ya? masih malu-malu karena masih di awal. Karena masih baru ya. Iya. Ini perlu terus disampaikan ke publik nih. Betul ke publik gitu kan. Soal bahwa KONI DKI punya program namanya OPJ. Iya. Dan kalau kita lihat memang kalau kita lihat Instagramnya kan sangat aktif ya. Dalam satu minggu tuh bahkan dalam satu hari bisa 2 atau 3 kali posting kan beberapa kegiatan, misalnya hasil SEA Games. Ini kan SEA Games juga sekarang jadi pantauan juga karena ada 104 atlet DKI ikut di pentas sana membela merah putih gitu. Itu bukan sesuatu yang sederhana juga gitu ya. Oleh karena juga ada beberapa pengurus KONI DKI juga yang berangkat ke sana melakukan monitoring dan juga memberikan support kepada atlet Indonesia, khususnya atlet DKI yang membela merah putih gitu Mas. Ya artinya visi soal KONI DKI Jakarta ya soal pentas dunia itu sebenarnya sudah dimulai sebetulnya. Sudah dimulai iya, gitu ya. Hanya tinggal kita wujudkan lebih baik lagi. Jadi bukan hanya ke pentas dunia tapi juga memperoleh hasil gemilang, menjadi juara dan membawa medali bagi Indonesia. Perlu juga doa nih. Betul, dukungan doa. Ya. Bantulah kami dengan doa. Gitu. Kita doakan ya ini soal atlet-atlet DKI yang sedang berlaga di SEA Games. SEA Games ya, 31 di. Walaupun secara resmi belum dilakukan pembukaan, tapi sudah beberapa cabang sudah bertanding gitu ya. Kemarin ada pencaksilat dari DKI juga memperoleh medali. Terus ada beberapa juga yang final di hari ini dan hari esok gitu di beberapa cabang olahraga yang dipertandingkan. Ini kembali ke tema nih Bang Amin ya soal tata kelola organisasi menuju pentas dunia. Ini kan ada program ya kalau ini meskipun lembaga olahraga bukan politik ya, biasanya ada itu 100 hari program kerjanya gitu. Mungkin bisa kalau lebih terkait dengan organisasi betul. Apa gitu. Mas Saipul juga orang yang sudah biasa di organisasi, pasti kalau kepengurusan baru itu yang di awal itu adalah pasti konsolidasi organisasi. Kita mengkonsolidir diri di internal kita memang ada banyak juga yang belum saling mengenal karena prinsipnya memang di organisasi itu kan kalau kita lihat dari definisi organisasi saja kan adalah wadah dari 2 orang atau lebih yang punya tujuan yang sama. Nah ini di KONI DKI ini sekarang ada banyak orang nih yang harus diurus dulu, dikonsolidasi dulu gitu. Latar belakangnya. Biar nyambung dulu nih, biar satu frekuensi dulu. Jadi memang ini adalah interhuman relationship itu penting gitu. Jadi kita saling mengenal. Kalau saya sama Mas Saipul udah puluhan tahun kenal di Darul. Tapi ada juga teman-teman baru yang belum kenal gitu kan. Seperti apa sebelum Mas Saipul di Vision. Nah ini juga perlu. Nah itu konsolidasi kita itu di awal itu jadi saling mengenal dulu. Kemudian juga menyamakan visi kita menuju ke sana itu harus sama. Jangan sampai nanti visi masing-masing pengurus itu berbeda dengan visinya ketua umum. Kita kan di sini duduk ini menyesuaikan visi misinya ketua umum karena ketua umum itu punya mimpi, yaitu tadi saya bilang yang menjadi selalu digaungkan oleh ketua umum adalah menuju pentas dunia itu. Nah itu harus seperti itu dulu. Jadi program 100 harinya itu saling mengenal dan juga memang yang baru di sini adalah para pengurus itu nanti pada pleno yang akan datang itu menandatangani semacam fakta integritas. Jadi pengurus itu harus betul-betul aktif. Kalau tidak aktif ya mohon maaf. Jadi ketua umum tidak perlu menunggu lagi yang bersangkutan mengundurkan diri, nggak perlu tunggu mengundurkan diri. Kalau menurut ketua umum ini tidak produktif, tidak perform, maka bisa diganti. Gitu. Seperti kabinet begitu. Wah iya, kalau kabinet lebih tinggi bener tuh kabinet. Mungkin kira-kira ketua umum kita begitu ya. Reshuffle gitu ya. Jadi presidennya KONI DKI itu Pak Hidayat itu gitu. Jadi Pak Hidayat akan melakukan itu. Nggak perlu itu langsung direshuffle, diganti saja karena masih banyak orang di luar sana yang juga pengen menjadi pengurus KONI DKI dan mengabdi bagi olahraga prestasi di Jakarta ini Mas. Gitu.
ini ada apa namanya? Ada undang-undang ya terkait dengan Undang-Undang Nomor 25 2009 ya. Terkait tentang pelayanan publik. Oke. Iya kan, suka tidak suka kan KONI DKI Jakarta karena anggarannya juga mendapatkan dari APBD itu, berarti kan harus juga menerapkan soal pelayanan publik gitu. Iya. Gimana Bang? Ya memang sebagai saya kira semua ya keinginan semua pihak untuk menjalankan good corporate governance, tentu saja bagian dari itu KONI DKI juga melakukan itu, apalagi sudah ada undang-undangnya tentang pelayanan publik dan KONI DKI masuk ranah sebagai institusi pelayanan publik, sehingga kami tidak menutup diri. Jadi kami tidak menutup diri kepada halayak yang ingin mendapatkan informasi terhadap yang tadi dikatakan Mas Saiful, misalnya tadi soal keuangan, apalagi menggunakan keuangan daerah. Ya masyarakat berhak bertanya kepada KONI DKI, untuk apa sih uang yang digunakan itu juga nanti kami akan secara berkala, atau ketika ada pihak-pihak yang ingin mendapat informasi itu kami informasikan. Ini loh yang kita lakukan, yang kita distribusikan dari semua keuangan yang didapat dari KONI dari APBD kepada KONI DKI gitu. Itu yang harus good and clear ya. Iya, harus clear. Kita nggak boleh lagi menutup diri menjadi suatu institusi yang tertutup, yang sulit diakses. Nanti akan kita lakukan itu. Makanya tadi sebagai bagian informasi itu mungkin kita juga nanti akan buka website, atau bila perlu ya di sosial media ini ya kita informasikan semua kegiatan dan juga semua laporan-laporan yang masuk soal terutama soal keuangan itu ya kita informasikan kepada masyarakat secara berkala, sudah berapa yang disalurkan digunakan oleh KONI DKI dari anggaran yang diperoleh dari APBD yang diterima sebagai hibah ya. Hibahnya itu gitu. Sobat olahraga dimanapun berada, mungkin kita coba yang masih pantengin ya, ini medsosnya KONI DKI Jakarta, mungkin ada yang sudah ada yang bertanya acara live ini. Udah ada yang bertanya belum? Masih malu-malu. Masih malu-malu. Target, iya. Iya, target ini. Baik, makasih. Memang target KONI DKI adalah menjadi juara umum di PON yang akan datang yang diselenggarakan pada tahun 2024 di kali ini di Aceh dan Sumatera Utara. Itu target kita semua. Ya, kita semua menuju ke sana. Jadi kita semua menuju ke sana. Kita membuat program, kemudian bekerja sama dengan cabang olahraga untuk mewujudkan agar mencapai hasil maksimal menjadi juara umum. Seperti Sobat Olahraga ketahui, pada tahun 2021, pada nama PON-nya PON 2020, tapi pelaksanaan 2021, kontingen DKI Jakarta hanya tinggal satu langkah lagi saja. Jadi dari urutan ketiga sudah menuju ke urutan kedua, jadi tinggal satu langkah lagi. Saya kira mudah-mudahan di PON yang akan datang, yang diselenggarakan di Sumatera Utara dan Aceh, kita bisa mencapai itu, menjadi juara. Sekali lagi, dukungan dari masyarakat juga sangat penting, baik dukungan doa, dukungan moral gitu kan, juga bagi insan olahraga semua menuju ke prestasi begitu. Jadi mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik, dengan tersedianya anggaran, sarana, prasarana bagi atlet di Jakarta ini bisa terwujudlah cita-cita kita kembali menjadi juara di pentas multi event PON yang akan diselenggarakan tahun 2024. 2024 nggak jauh Mas. Cuma 2 tahun lagi, gitu. 2 tahun lagi. Iya, 2 tahun lagi itu sangat cepat itu. Sangat cepat 2024 gitu. Karena tahun ini dan tahun depan sudah ada beberapa yang sudah ke Jurnas gitu ya untuk menentukan kepesertaan di PON nanti. Jadi seperti Sobat Olahraga ketahui, tidak semua provinsi bisa menjadi peserta dalam cabang-cabang olahraga. Jadi harus diseleksi. Misalnya ada yang harus masuk 10 besar baru boleh masuk ke PON, ada yang 8 besar dan sebagainya. Berbeda-beda masing cabang olahraga. Itu yang perlu harus kita ketahui. Misalnya kayak DKI, yang paling gampang deh, olahraga paling populer adalah sepak bola. Kemarin waktu di Papua kita nggak ikut, karena kita tidak masuk ke sidit gitu ya, di 8 besar atau 10 besarnya. Jadi ke depan itu kita harus punya tekad supaya masuk gitu.
bukan hanya sepak bola saja, tapi olahraga-olahraga yang lain juga harus kita ikut gitu. Terutama olahraga-olahraga yang mendulang emas banyak gitu, yang menyediakan medali emas banyak gitu, Mas. Jadi kalau Jakarta menuju pentas dunia seharusnya PON pun juga Betul. lebih mulai ya. Betul, terutama cabang-cabang olahraga yang menjadi prioritas kita gitu ya. Di prioritas yang misalnya olahraga yang emasnya memang tersedia banyak, karena itu sangat menentukan. Juara umum itu kan yang dihitung adalah jumlah emasnya gitu kan. Kalau emas yang paling banyak dia yang juara gitu. Itu Mas. Gitu. Ada lagi? Tadi Sobat dari Mas olahraga Farudin yang ya. mau bertanya? Masih terbuka? Masih terbuka? Yang masih bergabung dengan acara obrolan prestasi Jakarta, OPJ? Belum ada. Belum panas ya. Ini acara Mungkin next perdana nanti nih. ya. Jangan lupa hari Kamis. Setiap hari Kamis jam 14, Jam 14 kita live. Pantengin terus. Pantengin gitu. terus itu message-nya KONI DKI Jakarta. Supaya tidak ketinggalan info, maka harus follow. Ya. Follow IG-nya dan juga subscribe YouTube-nya. Jadi akan dapat informasi yang lebih awal jika ada. Ada pertanyaan nih Pak. Ya. Oh, ya. Tata kelola seperti apa yang dibangun KONI DKI menuju pentas dunia? Iya. Tadi sudah jelas. Tadi sudah jelas ini ya, ada banyak Oke. tahapan tata kelolanya ya. Jadi memang yang terutama adalah manajemen ya. Kita melakukan manajemen administrasi di sini, tata kelola organisasi. Memang organisasi itu bukan hanya soal administrasi sebetulnya, tapi organisasi itu secara keseluruhan ya. Makanya di KONI DKI sekarang itu ada 2 bidang yang baru gitu ya. 2 bidang yang baru yaitu bidang pendidikan penataran dan bidang dana usaha. Ini suatu yang kemitraan kalau nggak salah yang baru. Jadi 2 ini baru karena menjawab tantangan organisasi ke depan gitu. Jadi diktar ini juga sangat penting gitu ya, supaya atlet juga termotivasi dan terfasilitasi kebutuhannya untuk mencapai prestasi yang lebih baik di organisasi itu. Jadi kami melakukan itu. Jadi di awal itu sudah ketika pelantikan itu organisasinya sudah dikembangkan dan juga personalnya juga lebih banyak dibanding yang lalu supaya perannya juga lebih banyak lagi dari yang seharusnya gitu ya. Itu juga sudah kita mulai ketika penyusunan kepengurusan. Jadi di organisasi itu sudah dimulai, jumlah wakil ketua umum kita tambah 1 supaya lebih membackup ketua umum. Itu yang dilakukan dan juga pertemuan-pertemuan kita dengan cabur juga kita akan lebih perbanyak supaya tidak menjauh dari cabur. Itu akan kita intensifkan pertemuan-pertemuan itu. Dalam waktu dekat kita akan kumpulkan semua pimpinan cabur untuk menginformasikan program kerja yang akan kita lakukan selama 1 tahun ini di tahun 2022 dan juga rencana untuk ke tahun 2023 seperti saya katakan tadi. Karena kalau tidak kita organize itu, kita lead itu, kita terkaget-kaget. Tiba-tiba 2023 sudah ada SEA Games lagi, sudah ada Prapon, sudah ada. Nah itu kalau organisasinya nggak baik, kita menjadi kecolongan lah istilahnya. Jadi kita harus mulai dari sekarang. Itu tata kelola yang dimaksud dari mulai konsolidasi, pengadministrasian, penyiapan sarana prasarana, kemudian juga pentingnya adalah penyiapan dana untuk menopang itu semua. Itu juga bagian dari itu. Juga nih. Jadi terkait dengan jumlah pengurus yang lebih banyak itu berarti dalam kerangka menjawab tantangan ya? Iya, menjawab tantangan itu. Jadi kita harus mengakomodir itu karena kalau tidak nanti keleleran juga gitu ya, keleleran juga. Jadi jumlah itu memang menjawab tantangan itu supaya bisa mengakomodir kebutuhan dan juga menjawab tantangan ke depan. Betapa semakin banyak yang harus dilakukan. Kan cabang olahraganya juga makin banyak nih. Termasuk cabang olahraga yang dipertandingkan baik di multi event yang nasional, regional maupun yang dunia juga semakin banyak saya kira itu. Gitu. Sobat olahraga dimanapun berada di penghujung acara obrolan prestasi Jakarta ini dengan mengangkat tema tata kelola organisasi menuju pentas dunia, mungkin ada pesan ya dari Bang Amin terhadap atlet DKI Jakarta? Iya, kalau pesan saya terhadap atlet memang sama lah semuanya ya. Jadi tetap konsisten berlatih, kemudian memberikan yang terbaik, setiap hari semakin baik, semakin tinggi, semakin cepat gitu ya, semakin akurat, sehingga apalagi sekarang eranya sudah sport science, jadi semua serba terukur, dari hari ke hari itu harus direcord supaya
ada kelihatan peningkatannya. Iya. Itu harapan saya, dan juga berikanlah yang terbaik bagi Jakarta dan Indonesia tentu saja. Persembahkan dan wujudkan mimpi dari masyarakat Jakarta untuk kembali menjadi juara di Pentas PON 2024 nanti. Itu Mas, saya kira pesan saya. Dan yang terakhir mungkin sama seperti tadi, berulang-ulang harus kita ingatkan kepada sobat olahraga, jangan lupa pantengin terus ini. Pantengin terus IG kita. Harus promosi terus. Iya, harus berulang-ulang, mumpung gratis saya promosikan di sini gitu. Harusnya ada giveaway nih, harus hadiah nih kepada yang nanya nih. Iya, kita. Nah, iya, minggu depan kita siapkan itu. Ya, kita buat giveaway ya. Kita kasih hadiah gitu kan. Apa namanya, agar lebih ramai, lebih banyak orang yang mau peduli. Samping sebenarnya tujuan akhirnya adalah terinformasi apa yang dilakukan oleh KONI DKI Jakarta dalam kurun waktu yang setiap minggu itu pasti ada informasi-informasi baru terkait kegiatan-kegiatan kita, gitu Mas. Terima kasih kepada Bang Sama-sama. Amin, Sama-sama, Mas. Sekretaris Umum KONI DKI Jakarta. Terima kasih, sama-sama Mas. Telah hadir di acara OPJ, Obrolan Prestasi Jakarta. Jangan lupa Sobat Olahraga dimanapun berada untuk terus menyaksikan acara ini ya. Ini mungkin Bang Amin juga harus sampaikan juga ya kepada yang lainnya. Ini kan followernya banyak nih Mas Saiful nih. Mas Saiful harus share juga nih, di banyak grup gitu. Pokoknya tiap hari Kamis pantengin KONI DKI Jakarta ya. Pantengin terus itu kan. Betul. Yang apalagi tadi dengan ada giveaway ya. Itu ada akan giveaway disiapkan oleh Bang Amin nih. Siap. Minggu depan kita siapkan giveaway-nya. Ya. Gitu Terima kasih Bang Amin ya. Saya selaku host Obrolan Prestasi Jakarta menyampaikan terima kasih, pamit. Sampai ketemu lagi di acara OPJ selanjutnya. Salam olahraga. Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.